Itulah kenapa saya memutuskan untuk harus terjun langsung ke lapangan, ke jajaran, bahkan ke Polsubsektor untuk mengetahui bagaimana kondisi real di lapangan. Kondisi-kondisi rawan tersebut tidak segera kita antisipasi, justru malah akan semakin membesar dan justru akan menjadi kasus menonjol nantinya. Contoh kemarin saya pakai motor ke Polsek Bajai. Mereka nggak sadar yang duduk itu ada Kapolres. Mana ada anggota yang pelanggaran, di situ langsung bisa saya tindak. Karena saya lebih bagus mencegah daripada mengobati. Di saat saya juga berada di titik nadir perkara saya, pada saat saya sekolah, bahkan saya pasang ada jabatan, dia pada selalu mengingatkan saya, yang kau ngejar karir apa ngejar materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Herald sekalian, kembali lagi kita bersua dalam program Bangku Kanan. Di sebelah saya telah hadir seorang tamu yang saya kira sudah tidak asing lagi bagi warga Goa. Beliau adalah Kapolres Goa, Bapak Ajun Komisaris Besar Polisi Ronald T. Simajuntak. Tepuk tangan. Mana kabar, Pak Kapolres? Kabar baik, Mas. Ya, Kapolres Goa ini, beliau ini baru 5 bulan ya menjabat di Goa, tapi beliau ini sudah mengunjungi seluruh polsek dan subsektor yang ada di Goa ini hanya dalam jangka waktu 5 bulan, Bang ya. Dan ini saya kira beliau ini sudah banyak mengetahui seluk-beluk yang ada di Goa ini. Mungkin bisa diceritakan, Bang, apa saja teman-teman, apa saja yang Abang dapat selama kunjungan ke beberapa polsek dan subsektor ini, Bang. Silakan, Pak Kapolres. Terima kasih atas undangan dari Herald Indonesia pada kami Polres Goa, khususnya saya sendiri. Terus terang saya sangat hormat bisa hadir di sini di tempat yang cukup sederhana ini. Saya sedikit cerita kenapa saya memutuskan untuk langsung melaksanakan kunjungan kerja dan hadir di seluruh polsek dan polsubsektor di jajaran Goa. Jadi Goa ini ada 18 kecamatan, namun baru ada polsek itu hanya 13 polsek, dan polsubsektor kita ada 5 harusnya, tapi yang baru ada 4. Dari situlah kenapa saya memutuskan akhirnya saya harus turun ke lapangan untuk mengetahui ini permasalahan apa sih, kendala apa saja sih, dan bagaimana operasional anggota-anggota dan jajaran saya di daerah-daerah. Karena kan biasanya begini, Mas. Kalau saya panggil mereka ke kantor, pasti nanti laporannya biasanya APS. Siap. Bapak Senang. Dan saya itu tidak suka yang seperti itu. Saya pengennya real. Kenapa saya pengennya real? Biar kita tahu apa keluhan masyarakat, apa keluhan anggota saya, apa kendalanya, dan fasilitas apa saja yang sudah dimiliki oleh polsek dan subsektor, ya kan? Siap. Namun kondisinya juga kita cek, ini kondisinya dalam kondisi real itu, ini mobil patroli bagus atau tidak. Siap. Contohnya kemarin di mana Tinggi Moncong ini ternyata ada mobil patroli yang patroli lama dia. Kalau orang sini bilang bombe, patroli bombe. Yang mobil bombe. Anggotanya ada di mana? Di belakang mobil, ya kan? Nah, itu akhirnya karena saya hadir di sini melaksanakan kunjungan kerja, akhirnya saya memutuskan untuk ganti dengan patroli mobil sedan. Karena memang jalannya sudah mumpuni untuk patroli yang menggunakan mobil roda 4 jenis sedan, kan gitu. Jadi itulah kenapa saya memutuskan untuk harus terjun langsung ke lapangan, ke jajaran, bahkan ke Polsubsektor untuk mengetahui bagaimana kondisi real di lapangan. Siap. Iya. Ya. Jadi Pak Kapolres ini, beliau ini adalah berlatar belakang dari reserse ya, Bang? Latar belakang saya Herald, Mas. Ya.
Itu salah satu bukti kekocakan dari Pak Kapolres Tabes. Pak Kapolres Goa. Jadi saya kira dengan latar belakang di reskrim, reserse kriminal, beliau ini sudah banyak sekali mengetahui peta-peta kerawanan yang ada di khususnya di wilayah Polres Goa ini. Kira-kira kerawanan seperti apa saja Bang yang Pak Kapolres temukan di selama kunjungan di polsek-polsek dan subsektor ini Bang? Ini kita bicara yang realnya atau bagaimana? Yang realnya Bang? Oke, yang realnya. Kalau realnya sebenarnya semua polsek itu ada titik-titik rawannya gitu. Ya. Yang mana kalau yang kondisi-kondisi rawan tersebut tidak segera kita antisipasi, justru malah akan semakin membesar dan justru akan menjadi kasus menonjol nantinya. Nah, tapi sebagian besar itu terjadi di wilayah Somba Opu, Palangga, dan Bajeng. Siap. Nah, awalnya saya kira 3 itu, Somba Opu, Palangga, dan Bajeng. Namun setelah saya kunjungan kerja, ternyata Botonompo ini daerah rawan. Iya, ternyata Botonompo ini daerah rawan. Justru di situ banyak terjadi pencurian. Termasuk juga Bomar, Bonto Maranu. Nah, ternyata itu daerah rawan juga. Nah, Busur merupakan salah satu yang tertinggi dari jumlah perkara yang pernah ditangani oleh Polres Goa, sama penganiayaan dan KDRT. KDRT Bang. KDRT-nya ini untuk di Polres Goa sebenarnya kategori KDRT, Mas. Tapi karena nikah siri, kita tidak bisa mengkategorikannya sebagai KDRT. Oh iya. Jadi yang dipukul adalah istri siri. Padahal sebenarnya KDRT kan kekerasan dalam rumah tangga. Iya. Tapi persyaratan kalau kita memajukan perkara atau berkas dalam perkara KDRT itu harus ada buku nikah yang sah dari pemerintah. Iya. Sementara kan kalau nikah siri itu kan hanya akte nikahnya saja, bawa tangan saja. Yeah. Nah itu yang menjadi kendala. Dan dari jenis ancaman pidana saja sebenarnya lebih tinggi Undang-Undang KDRT ancaman hukumannya dibanding dengan KUHP biasa, kan gitu. Nah di situ ruginya kalau para pasangan yang menikah secara siri atau tidak senikah secara sah, secara hukum acara negara. Jadi dia masuk penganiayaan biasa saja. Penganiayaan biasa. Karena belum ada ikatan yang sah. Betul. Oh Iya. Ya. Nah itulah. Baik. Saya dengar abang ini selalu spontan gitu ketika akan melakukan kunjungan, selalu spontan tanpa, jadi selalu ajudan kayak harus selalu siap Bang. Selalu harus siap siaga. Ya, seperti apa Bang ini? Bahkan terkadang ajudan saya tinggal. Karena kalau saya bawa ajudan kadang-kadang bocor, ini Pak Kapolres mau kemana. Jadi Polsek jadi siap. Maksud saya begini, kalau saya dadakan, saya ingin melihat kesiapsiagaan personil saya di jajaran. Ya. Contoh kemarin saya pakai motor ke Polsek Bajeng. Mereka nggak sadar yang duduk itu ada Kapolres. Begitu sudah lama di situ baru Kapolres. Nah gitu loh. Tapi saya bisa menilai bahwa mereka itu dalam melayani masyarakat sudah siap untuk Polsek Bajeng. Karena begitu saya datang terus dikasih minum, begitu saya buka topi baru Kapolres, buka helm kan? Iya. Kapolres kan gitu. Nah, itu kenapa saya suka sekali yang namanya belusukan. Iya. Dan terus contohnya kemarin terus tiba-tiba saya datang ke Polsek Somba Opu. Nah, enggak apa-apa saya buka sedikit. Siap. Oh, ternyata ada tahanan yang ngerokok. Nah, itu. Iya. Nah, di situ itulah enaknya itulah sebenarnya positifnya kenapa saya dadakan jet masuk. Jadi kelihatan mana ada anggota yang pelanggaran, di situ langsung bisa saya tindak. Karena saya lebih bagus mencegah daripada mengobati. Betul. Bayangkan kalau ada orang luar yang masuk dan memvideokan ada tanam rokok dalam ruang tahanan kan bisa berbahaya. Betul. Kan gitu. Siapa yang salah? Sampai ke jenjang Kapolres pasti salah, pasti disalahkan. Betul. Kapolres pernah ngecek nggak? Kapolres pernah memberikan arahan pada anggotanya, petunjuk pada anggotanya nggak? Pernah melihat langsung nggak kondisi selnya kan gitu? Siap. Nah,
itulah gunanya kenapa saya kadang ajudan pontang-panting sama saya. Kadang-kadang saya di mana mereka tidak tahu. bukan mau ngerjain mereka ya, tapi ya tujuan saya satu, saya pengen lihat kesiapsiagaan anggota bagaimana melayani masyarakat tanpa harus dibuat-buat atau tanpa harus karena ada Kapolres kita harus siap, enggak gitu. Betul. Ada atau tidak ada seorang pejabat atau saya sebagai Kapolres itu anggota harus siap, jam berapapun juga harus siap. Makanya saya tiba-tiba jam 2 malam, jam 3 subuh saya datang ke Polsek. Siap. Iya. Jadi ini betul-betul ori dari Pak Kapolres nih. Ya, saya melihat juga jiwa-jiwa kemanusiaan dari setiap kunjungan kan bukan cuma ke kunjungan ke personil aja, tapi kadang banyak sekali warga masyarakat yang begitu tahu ada Pak Kapolres Goa di situ langsung berbondong-bondong datang. Nah, ini kan bukti juga bahwa bagaimana cintanya masyarakat ini kepada Pak Kapolres Goa. Seperti apa Pak Bapak melihat di lapangan masyarakat Goa ini? Gini, kita tidak bisa istilahnya memaksakan orang suka pada kita pilihan. Iya. Kalau saya intinya kerja saja. Kita buktikan kepada masyarakat, kita tunjukkan kepada masyarakat bahwa kami hadir untuk melayani mereka. Siap. Dengan kita membuktikan, dengan kita menunjukkan kepada masyarakat, pasti masyarakat akan berbalik untuk simpati kepada Polri. Iya. Siap. Sebenarnya saya bukan Ronaldnya yang saya tunjukkan adalah Polrinya saya tunjukkan. Gitu. Iya betul. Karena, institusi. Kemarin sempat kepercayaan masyarakat itu turun sekali jauh sampai ke, kalau saya tidak salah sampai ke 48 nilai kepercayaan masyarakat itu yang tadinya sempat di 80,sekian%. Gitu. Nah, begitu saya masuk dari Kapolres, tugas saya diperintahkan oleh pimpinan, tugas kami adalah bagaimana kembali meningkatkan kepercayaan masyarakat, kembali untuk bagaimana meraih hati masyarakat agar mau kembali percaya kepada Polri dan mau bekerja sama lagi kepada Polri. Siap. Jadi ya dengan cara apa? Ya saya tunjukkan simpatinya saya. Kami anggota polisi juga, dari semua anggota saya sampaikan juga layani masyarakat. Jangan melihat pakaiannya apa, jangan melihat latar belakangnya apa. Makanya saya sampaikan kepada anggota, siapapun dia pakai sepatu ataupun tidak pakai sepatu, pakai sendal jepit maupun pakai sendal yang bagus, bahkan kaki ayam pun kalau dia datang untuk melapor harus dilayani. Betul, siap. Ya Bang. Ini harus minum. Silakan. Silakan Bang. Itu ceritanya. Jadi ini pure dari Pak Kapolres bagaimana memanusiakan manusia. Saya kira ini adalah sikap-sikap yang patut ditiru oleh seluruh pemimpin-pemimpin yang ada di negeri ini. Terutama kepolisian bagaimana kembali membangun citra kepolisian itu. Betul. Pak Kapolres ya. Saya kira di balik sosok yang tegas, Pak Kapolres ini adalah sosok yang sangat romantis. Sekedar informasi ini tadi malam Ibu Lydia, Ibu Ketua Bayangkari Cabang Goa ini lagi berulang tahun. Dapat surprise dari Pak Kapolres, Pak Kapolres Goa. Seperti apa surprise-nya ini Bang? Jadi gini, istri saya itu sudah mendampingi saya dari saya mau. Bahkan di saat saya juga berada di titik nadir karir saya, pada saat saya sekolah, bahkan saya pada saat belum ada jabatan, dia selalu setia, bahkan selalu mengingatkan saya. Di saat saya udah mulai misalnya ada sedikit salah jalan, dia ingatkan. Ingat loh, ingat loh, kau ngejar karir apa ngejar materi? Jadi sudah sepantasnya lah kalau saya juga harus membahagiakan dan sudah menjaga istri saya kan gitu. Jadi sebenarnya istri saya itu ibu tuh sudah ngingetin saya, nggak usah ada surprise ya. Udah mulai curiga kemarin itu, tapi pelan-pelan kita aja sini. Makanya saya taruh Malino itu kunjungan kerja yang terakhir. Pas saat malam sebelum tanggal lahirnya istri saya, tanggal 3 kemarin. Nah, jadi
kita buat kunjungan kerja sini, akhirnya kita putuskan untuk bermalam di sini, ya kan, kita buat cari hiburan juga di sini untuk anggota sama kepala PJU saya yang sudah capek bekerja berapa hari, kita healing dulu biar segar kembali, refresh kembali pikirannya, biar jangan stres lagi. Siap. Nah, begitu tengah malam baru kita sampaikan selamat ulang tahun, tapi sebelumnya kita tutup matanya, baru kita berikan surprise yaitu kue ulang tahun dan beberapa ucapan dari anggota dan dari saya. Iya. Jadi kami mengucapkan selamat ulang tahun untuk Ibu Lydia. Terima kasih. Ibu Lydia Ronald. Terakhir ini, Bang. Ini kan sekarang ini kan menuju 2024. Sekarang sudah masuk tahun politik, Bang. Saya kira seluruh beberapa daerah di Sulsel ini akan menghelat pilkada juga. Nah, di tahun politik ini mungkin ada langkah-langkah antisipasi seperti apa yang dari Polres Goa, Bang, untuk tahun politik ini? Silakan, Bang. Langkah antisipasi pasti sudah ada kita ambil dan bahkan juga kita laksanakan. Ya, karena saya sebagai penerus Kapolres sebelumnya juga yang pada saat itu adalah, kalau saya tidak salah, Pak Sinto yang mampu merubah zona merah ke zona hijau. Saya harus pertahankan itu, bahkan kalau bisa kita tingkatkan prestasi itu. Tugas berat bagi saya adalah mempertahankan. Kalau merebut itu kan tidak lebih sulit mempertahankan daripada merebut satu gelar. Iya, betul. Tapi tugas saya mempertahankan. Oleh sebab itu dari awal begitu saya di sini, saya sudah petakan di mana-mana yang kira-kira sering gejolak pada saat pelaksanaan pemilu. Kemudian kita sudah mulai petakan dan kita sudah mulai selalu berkoordinasi dengan Bawaslu, KPU, ya kan? Dan rutin kita lakukan pertemuan, kadang seminggu sekali. Dan kita lakukan pengamanan di kantor KPU dan Bawaslu, tentang bagaimana strategi-strategi untuk mengamankan pemilu di tahun 2024. Siap. Ya, mungkin ada pernyataan terakhir atau imbauan kepada personil maupun masyarakat Goa, dan silakan. Closing statement. Statementnya, nah, kalau untuk masyarakat Goa, saya mengucapkan terima kasih atas apresiasi kepada Polres selama ini, percaya kepada Polres, dan kami akan terus berupaya untuk melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya. Karena saya hadir di sini untuk melayani masyarakat dan untuk menjaga nyaman dan membuat masyarakat tidur dengan nyenyak. Siap. Saya kira itu stressing point yang sangat penting, menjaga masyarakat agar tetap nyenyak. Baik, Sobat Heral, dimanapun berada, saya kira itu perbincangan singkat kita dengan Bapak Kapolres Goa, Bapak Ajun Komisaris Besar Polisi Regional TS Simajuntak. Kita berharap apa yang disampaikan beliau ini betul-betul bisa menjadi himbauan juga bagi masyarakat Goa yang menonton podcast ini. Terima kasih sekali lagi Pak Kapolres, semoga sukses ke depannya. Baik, Sobat Heral, demikian bangku kanan kita dengan tamu Pak Kapolres Goa. Selamat Rewako Goa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.